Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Rahmawati dengan NPM 215030021. Saya kelas A angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan biografi Elias Daniel Mogot atau Dan Mogot. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori dan praktik pembelajaran komunikasi lisan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Titi Nurhayati MPD dan Ibu Desti Fatin Fauzia MPD. Elias Daniel Mogot atau dipanggil Dan Mogot lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 20 Desember 1928 dari pasangan Nicholas Mogot dan Emilia Inkiwirang. Pada tahun 1939, keluarganya pindah dari Manado ke Batavia, yang sekarang Jakarta, dan menempati rumah di Van Horst Plain, sekarang bernama Jalan Cut Mutia di Jakarta Pusat. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda. Pada tahun itu juga, Dan Mogot direkrut ke Seinan Dojo, pasukan paramiliter pribumi bentukan Jepang di Tangerang. Di pasukan tersebut, Dan Mogot menjadi angkatan pertama. Sebenarnya, usia Dan Mogot belum memenuhi syarat yang ditentukan pihak Jepang, yakni 18 tahun. Ia waktu itu masih berumur 14 tahun. Namun, karena kepandaiannya dan prestasinya selama pendidikan militer, Dan Mogot justru dipromosikan menjadi pembantu instruktur pembela tanah air atau PETA di Bali pada tahun 1943. Berbekal pengalamannya sebagai pelatih PETA di Bali, Dan Mogot bersama rekan-rekannya sesama perwira menengah TKR seperti Kemal Idris dan Jahja dan Taswin menggagas pendirian Akademi Militer untuk melatih calon-calon perwira TKR dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berdirilah Militer Akademi Tangerang atau MEAT dan Mogot pun dilantik sebagai direktur. Pada tanggal 24 Januari 1946, Kepala Staf Resimen 4 Tangerang Mayor dan Jahja menerima informasi intelijen bahwa pasukan Belanda dan Knil sudah menduduki Parung dan akan merebut depot senjata tentara Jepang di Lengkong. Belakangan ini diketahui bahwa Parung baru diduduki Belanda bulan Maret 1946. Gerakan militer Belanda itu akan mengancam kedudukan Resimen 4 Tangerang dan Akademi Militer Tangerang secara serius. Di dalam kantor markas Jepang ini, Mayor Dan Mogot menjelaskan maksud kedatangannya. Kemudian secara tiba-tiba terdengar bunyi tembakan yang tidak diketahui dari mana datangnya. Bunyi tersebut segera disusul oleh rentetan tembakan dari 3 pos penjagaan bersenjatakan mitraliur yang tersembunyi yang diarahkan kepada pasukan kadet MAT yang terjebak. Mayor Dan Mogot segera memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan depot tentara Jepang dan mundur ke hutan karet di sekitarnya. Mereka mengalami kesulitan menggunakan karaben terni yang mereka sandang. Seringkali peluru yang dimasukkan ke magazin tidak pas karena ukuran berbeda atau sering macet. Pertempuran tidak berlangsung lama karena pasukan itu bertempur di dalam perbentengan Jepang dengan peralatan persenjataan dan persediaan pelurunya amat terbatas. Dalam pertempuran, Mayor Dan Mogot terkena peluru pada paha kanan dan dada. Tapi ketika melihat anak buahnya yang memegang senjata mesin mati tertembak, ia kemudian mengambil senapan mesin tersebut dan menembaki lawan sampai ia sendiri dihujani peluru tentara Jepang dari berbagai penjuru. Akhirnya 33 kadet dan 3 perwira gugur, sementara 10 kadet luka berat dan Mayor Wibowo beserta 20 kadet lainnya ditawan Jepang. Tanggal 29 Januari 1946 di Tangerang diselenggarakan
Pemakaman kembali 36 jenazah yang gugur dalam peristiwa Lengkong disusur seorang taruna Sukardi yang luka berat namun akhirnya meninggal di Rumah Sakit Tangerang. Hadir pula pada upacara tersebut Perdana Menteri Republik Indonesia Sultan Syahrir, Wakil Menteri Luar Negeri Agus Salim, yang putranya ikut gugur dalam peristiwa tersebut. Kekasih Mayor Dan Mogot, Harjari Singgih, memotong rambutnya yang panjang mencapai pinggang dan menanam rambut itu bersama jenazah Dan Mogot. Nama Dan Mogot diabadikan sebagai nama jalan yang menghubungkan Grogol dan Cengkareng di Jakarta Barat dengan kota Tangerang. Sementara di tempat pertempuran Lengkong tersebut dibangun monumen peringatan yang dapat kita teladani dari Elias dan Mogot ialah 1. Semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Meskipun ia masih terbilang muda, tapi umur bukan menjadi penghalang untuk memperjuangkan dan membela tanah air Indonesia. 2. Rela berkorban. Ia rela berkorban meskipun harus nyawa taruhannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, berani mengambil keputusan secara tepat dan benar. Yang keempat, setia, memiliki sikap setia untuk mengabdi pada negara yang diperjuangkan. Yang kelima, bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil dan memperjuangkan keputusan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.